warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Master FM bersama saya Kak Irfan. Jadi pada video kali ini kita akan belajar matematika materi eksponen. Nah, di sini sifat eksponen itu cukup banyak ya. Jadi teman-teman bisa screenshot aja nanti. Nah, di sini ada sifat eksponen perpangkatan dan bentuk akar. Jadi ini bentuk dari dasarnya matematika ya. Jadi ini basicnya matematika banget. Dan ini insya Allah akan keluar di semua materi, mau itu di matematika, di fisika juga nanti akan kepakai ilmu ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja coba ke contoh soalnya ya. Oke, bentuk sederhana dari 2a pangkat 5 b pangkat min 5 dibagi 32 a pangkat 9 b pangkat min 1 pangkat min 1. Di sini kalau ada bentuk min 1 kayak gini, ini gampang ya, jadi tinggal dibalik aja, di switch posisi kayak gini. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Berarti 32 a pangkat 9 b pangkat min 1 dibagi dengan 2a pangkat 5 b pangkat min 5. Nah, sekarang di sini sifat-sifat yang dipakai adalah ini ya, ini saya tunjukkan sifat yang dipakai. Ingat, 1 a pangkat x dibagi a pangkat y, berarti kalau pembagian itu pangkatnya nanti dikurangi a pangkat x min y. Kemudian apalagi ya ini, oh iya ini kedua mungkin 1 per a pangkat x sama dengan a pangkat min x. Nah ini yang kepakai. Atau 1 per a pangkat min x sama dengan a pangkat x. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini 32 dibagi dengan 2 dulu, berarti 16 ya. 16, a pangkat 9 dibagi a pangkat 5 dikali b pangkat min 1 dibagi b pangkat min 5. Berarti 16, nah kalau pembagian jangan lupa pangkatnya dikurangi ya, berarti 9 min 5 dikali b min 1 min, nah ini tadi min 5. Nah kayak gini. Jadi 16 a pangkat 4 b pangkat min 1, kalau min jadi plus ya, plus 5, berarti sama dengan 4 juga. 4. Oh ini juga ada lagi sifat satunya, yang ketiga. Jadi misalkan a b pangkat 4 ini, berarti ini masing-masing dikalikan dengan pangkatnya keluar kayak gini, tapi a pangkat 4 dikali b pangkat 4. Nah kayak gini, ini berarti bisa kita ubah, berarti 16. Nah berarti a b pangkat 4. Nah 16 nya ini juga bisa kita ubah, 16 itu kan 2 pangkat 4 ya kan, berarti nanti 2 a b pangkat 4. Berarti jawabannya yang A. Ini soalnya masih setipe sama yang tadi ya. Oke, sebelumnya tak tulis lagi sifatnya yang terpakai di sini ya. X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X pangkat A min B. Kemudian nomor 2, 1 per A pangkat X sama dengan A pangkat min X. Oke, sekarang kita pisahkan masing-masing variabelnya ya. 7 per 84 X pangkat 3 dibagi X pangkat min 7 dikali Y pangkat min 4 dibagi Y pangkat min 1 dikali Z pangkat min 6 dibagi Z pangkat min 4. Nah sekarang 7 sama 84 ini masing-masing bisa dibagi ya, berarti dari 7, tapi ini atasnya 1, bawahnya 12, berarti 1/12 dikali X pangkat 3 min 7 dikali Y pangkat min 4 min 1 dikali Z pangkat min 6 min 4 kayak gini. Berarti 1/12 X pangkat, nah ini jadinya 3 plus 7 ya, ini berarti X pangkat 10 dikali Y, nah ini min 4 sama plus 1 berarti min 3, kemudian Z pangkat min 6 plus 4 berarti min 2. Nah berarti kita pakai sifat yang kedua ini ya, A pangkat min X itu sama dengan 1 per A pangkat X. Nah, jadi yang untuk yang Y pangkat min 3 dan Z pangkat min 2 ini kita ubah ke bawah kayak gini.
Nah, yang kiri tetap ya, berarti X pangkat 10 dibagi, nah, bawahnya ada 12. Nah, Y pangkat min 3 itu berarti sama dengan 1 per Y pangkat 3. Kemudian Z pangkat min 2 itu berarti sama dengan 1 per Z pangkat 2. Berarti ini adalah Y pangkat 3 dikalikan Z pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Yang E. Ini perkalian bentuk akar ya. Nah, jadi untuk bentuk akar ini penyelesaiannya adalah kita kalikan dengan sekawan. Nah, jadi sekawan itu kita pakai angka yang bawah ini. Tapi tanda minnya ini, tanda min itu nanti diubah jadi plus. Gitu. Jadi sekarang kita langsung aja kerjakan. Akar 5 plus 2 akar 3 dibagi dengan akar 5 min 3 akar 3. Nah, kita kalikan dengan angka yang bawah, berarti akar 5. Nah, minnya jadi plus 3 akar 3. Kayak gini. Akar 5 plus 3 akar 3. Oke, sekarang yang atas akar 5 plus 2 akar 3 dikalikan akar 5 plus 3 akar 3. Nah, yang bawah ya, dilihat itu. Nah, ini ada sifat ini ya, persamaan kuadrat ya. Jadi sifat gini. A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini teman-teman juga harus hafal ya sifat dasar ini. Nah, di sini akar 5 ini sebagai A, kemudian 3 akar 3 ini sebagai B-nya. Gitu ya. Berarti yang bawah itu nanti hasilnya tinggal akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 akar 3 pangkat 2. Ya, sesuai dengan sifat ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dikali aljabar biasa ya. Sorry. Nah, ini dikali ke dalam gini. Kasih warna merah. Akar 5 dikali akar 5, kemudian akar 5 dikali 3 akar 5. Berarti akar 5 kali akar 5. Itu akarnya hilang ya. Berarti 5 plus akar 5 dikali 3 akar 3. Berarti yang dikalikan hanya akarnya aja ya. 3 akar 15. Kemudian ditambah dengan 2 akar 3 dikali akar 5, berarti 2 akar 15. Oke, ditambah 2 akar 3 dikali 3 akar 3, berarti 6. Nah, kemudian akar 3 dikali akar 3, berarti akarnya hilang, berarti 3. Kemudian dibagi akar 5 pangkat 2, berarti akar 5 kuadrat itu akarnya hilang, tinggal 5 min 3 pangkat 2, berarti 9. Akar 3 pangkat 2 berarti 3. Sekarang kita lanjutkan di sini. Berarti 5 plus, nah kayak gini ya. Ini kan kebetulan 3 akar 15 dan 2 akar 15. Nah, akarnya udah sama-sama akar 15. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, kalau akarnya nggak sama, itu nggak bisa dijumlah ya. Jadi nggak boleh dipaksakan. Nah, berarti ini 3 plus 2, berarti 5 akar 15 plus 18 dibagi dengan 5 min 27. Oke, tapi 5 plus 18. Hasilnya 23 ya. 23 plus 5 akar 15. 5 min 27 itu min 22. Berarti jawabannya yang B. Ya. 3 pangkat X min 2Y sama dengan 1 per 81. Dan 2X pangkat min Y sama dengan 16. Berapakah nilai X plus Y? Oke, langsung aja kita kerjakan. 3 pangkat X min 2Y sama dengan 1 per 81. Nah, ini 81 nya kita ubah 3 pangkat ya, untuk 3 pangkat biar sama kayak yang depannya ya. Jadi 3 pangkat 4. Jadi 81 ini 3 pangkat 4. Tadi 3x min 2y sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Nah, ingat tadi ya, ingat 1 per a pangkat x sama dengan a pangkat min x. Jadi kalau ini mau kita naikkan ke atas, jadinya 3 pangkat x min 2y sama dengan 3 pangkat minus 4. Nah, kalau udah sama kayak gini, ini kan 3 dan 3. Ini 3-nya bisa kita coret langsung aja, kanan kiri gini. Nah, tapi kan sisa yang atas pangkatnya aja. Tapi x min 2y sama dengan minus 4. Nah, ini adalah persamaan 1. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya 2 pangkat x min y sama dengan 16. Nah, 16 nya ini kita bentuk 2 pangkat juga ya, sama kayak depannya. Berarti 2 pangkat 4.
itu 2x min y sama dengan 2 pangkat 4. Nah, langkahnya sama ya, kita coret 2-nya, kemudian x min y sama dengan 4. Nah, ini persamaan 2. Selanjutnya kita bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi juga bisa. Nah, kita eliminasi aja ya. X min y sama dengan 4, terus yang bawahnya x min 2y sama dengan minus 4. Kita kurangi aja langsung, berarti x nya habis, tinggal min y, min y min 2y sama dengan 4, min 4. Berarti min y plus 2y sama dengan 4 plus 4. Berarti y sama dengan 8. Nah, y nya kan ketemu 8. Terus kita masukin ke persamaan 2 ini ya. X min y sama dengan 4. X min 8 sama dengan 4. Maka x nya sama dengan 4 plus 8. Berarti x nya sama dengan 12. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah x plus y? Berarti x plus y sama dengan 12 plus 8 sama dengan 20 jawabannya. Yang B. Ini contoh soal pengembangan dari soal sebelumnya ya. Jadi ini mungkin agak lebih susah dikit. Oke, 2 pangkat 2x min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat x min 1, maka 8x adalah. Nah, di sini sifat penting yang harus kita tahu adalah ini a pangkat x dikali a pangkat y. Jadi kalau ada bentuk perkalian gini, maka pangkatnya nanti harus ditambah a pangkat x plus y. Oke, sekarang kita lanjut aja. 2 pangkat 2x min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat x min 1. Nah, yang ini 2x min 1, ini harus kita pecah seperti sifat yang atasnya ini. Nah, tapi kan jadinya 2 pangkat 2x dikalikan 2 pangkat min 1. Begini. Nah, ini kalau kita ubah seperti sifat yang nomor 1 ya. Nah, ini berarti kan 2. Nah, 2-nya cukup ditulis 1 kali aja, kemudian pangkatnya ditambah 2x. Nah, ini karena min ya, berarti langsung min. Nah, ini kan udah sama nih bentuknya kayak sifat yang ini. Dan kembali seperti soalnya. Nah, kembali kayak yang ini. Nah, gitu ya. Jadi harus dipecah satu-satu pangkatnya ini. Nah, sekarang kita lanjutin aja di sini. Kita ulangi lagi. 2 pangkat 2x min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat x min 1. Maka ini 2 pangkat 2x dikalikan 2 pangkat min 1 dikurangi 1 sama dengan, nah ini juga ya dipecah masing-masing ya, berarti 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat min 1 kayak gini. Nah, ini di kanan dan kiri ada 2 pangkat min 1, kita coret aja ini, bisa dicoret ya. Nah, sisa 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini udah nggak bisa dioperasikan lagi ya, jadi kita harus memisalkan. Nah, ini kita misalkan. Nah, di sini kan mengandung 2 pangkat x semua nih, kanan kiri ya kan. Ini kan ada 2 pangkat x, yang ini 2 pangkat x. Berarti yang kita misalkan 2 pangkat x-nya. 2 pangkat x-nya kita misalkan sebagai x ya, misalkan x. Nah, berarti sekarang kita pecah ya. Berarti 2 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini harus kita ubah ke 2 pangkat x, berarti 2 pangkat x. Nah, ini kuadrat ya, berarti kuadrat ini ya, min 1 sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini kan kalau dikali kayak gini berarti ada 2x pangkat 2, berarti ini kan dikalikan dengan luarnya, berarti kan 2x pangkat 2 kayak gini ya. Nah, sama aja kan ini bentuknya 2x pangkat 2. Oke, sekarang kita hapus dulu. Nah, kita lanjut lagi. Berarti 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 2 pangkat x. Ini. Nah, jangan lupa 2 pangkat x itu sama dengan x. Atau mungkin kita ganti z aja ya, atau variabel yang lain ya, kita ganti. Nah, kita ganti sebagai z aja, biar nggak sama kayak x. Berarti ini kita lambangkan sebagai z. Nah, ini berarti z pangkat 2 min 1 sama dengan z. Nah, ini yang z yang sebelah ini, yang sebelah kanan kita pindah ke kiri, berarti z pangkat 2 min z min 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan z. Nah, ini min 1 sama min 1, berarti
faktornya plus 2 sama min 2 ya, karena hasil perkaliannya itu negatif, hasil penjumlahannya juga negatif, berarti angka yang negatifnya itu harusnya lebih besar, berarti min 2 sama plus 1 sama dengan 0, maka Z nya sama dengan 2 atau Z nya sama dengan minus 1. Nah, jangan lupa tadi Z nya itu kan sama dengan ini 2 pangkat X, maka ini kita ubah. Yang pertama, untuk Z sama dengan 2, berarti Z sama dengan 2 pangkat X, berarti 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau 2 biasa gini nggak ada angkanya, berarti kita pangkatkan 1 ya, sama aja 2 pangkat 1, berarti 2-nya kita coret, maka X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, untuk Z-nya sama dengan min 1, berarti Z sama dengan 2 pangkat X. Nah, min 1 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini nggak bisa ya, ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena lihat ini yang kirinya kan min 1, sedangkan yang kanannya 2. Maka nggak sama ya, bentuknya nggak bisa dioperasikan. Berarti yang ini tidak memenuhi. Ya. Ini yang untuk Z sama dengan min 1 ini tidak memenuhi. Berarti yang kita ambil adalah yang Z sama dengan 2. Nah, sekarang kita masukkan Z-nya sama dengan 2 ya. Z sama dengan 2 itu ketemu X-nya 1, berarti X sama dengan 1 yang kita gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 8 pangkat X, berarti sama dengan 8 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 8. Ini ya. Biasanya berarti C. Oke, mungkin untuk video kali ini kita kerjakan 5 soal dulu aja. Semoga bisa dan mudah dipahami. Untuk pemantapan selanjutnya akan saya buatkan di video matematika eksponen part 2. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.